Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Rafael Leao mengaku pede bisa meraih level yang sama dengan Cristiano Ronaldo, namun ia menegaskan jika ia bukanlah pemain yang egois. Rafael Leao berkembang pesat sejak membela AC Milan. Ia sudah menjadi bintang di klub tersebut. Leao telah membantu Milan bisa meraih Scudetto dan bersaing di level Liga Champions. Selain itu, ia juga telah menjadi anggota timnas Portugal. Leo sekarang berstatus sebagai salah satu pemain muda terbaik di Eropa. Namanya juga dikaitkan dengan sejumlah klub top lain di benua biru. Saat ini, Rafael Leao masih berusia 24 tahun. Ia masih punya waktu untuk bisa berkembang menjadi lebih garang lagi. Leo kemudian ditanya apakah ia bisa mencapai level seniornya yakni Cristiano Ronaldo. Ia pun mengaku pede bisa meniru Ronaldo maupun bintang lain seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Tapi ditegaskannya jika dirinya bukanlah tipe pemain yang egois. Ya, tapi saya tidak egois. Saya bisa mencetak gol, tapi jika saya juga bisa memberikan assist, saya mengoper ke rekan satu tim saya, ucapnya pada Sky Sport Italia. Pada level ini, angka-angka menjadi pembeda karena Mbappe, Haaland, Messi membuat angka-angka yang berbicara sendiri. Ketika saya berpikir seperti mereka, saya akan mencapai level itu, keluar Rafael Leao. Di pos sayap kiri, ada banyak pemain hebat di seluruh dunia sekarang ini. Sebut saja Vinicius Junior, Luis Diaz, Neymar, Ivica Kvaratskhelia, Jack Grealish, hingga Gabriel Martinelli dan Marcus Rashford. Meski demikian, Rafael yakin dirinya bisa mengungguli mereka semua. Ia pede akan bisa masuk starting 11 pemain terbaik dunia 2024. Ya, karena saya baik-baik saja dan saya tahu saya bisa bertahan di sana. Pemain lain seusia saya sekarang berada di level yang lebih tinggi dari saya. Tapi ya, jelas saya mampu. Keluar Rafael Leao. Simon Kjær telah menjadi bagian vital dalam lini pertahanan AC Milan sejak kedatangannya pada tahun 2020 silam. Namun, pertanyaan besar kini menggeluyuti Rossoneri. Apakah kontraknya akan diperpanjang di musim panas mendatang? Simon Kjær dengan riwayat cedera yang cukup signifikan musim ini telah absen dalam 10 pertandingan akibat kelelahan otot. Di usianya yang sudah menginjak 34 tahun, kekhawatiran akan dampak dari cedera dan usia semakin mengemuka. Menurut laporan dari Milan News, beberapa bulan terakhir kontrak Kjær sedang menjadi sorotan. Dengan pemain asal Denmark itu akan mengakhiri musim 2023-2024 dalam usia 35 tahun. Muncul keraguan akan performanya yang mungkin tak sehebat saat pertama kali bergabung dengan Milan. Namun, pengalaman yang dimilikinya menjadi nilai tambah, terutama dalam ruang ganti yang mayoritas dihuni pemain muda. Dalam wawancara sebelumnya, Kjær ditanya mengenai masa depannya di Milan setelah kontraknya berakhir. Dalam tanggapannya, dia menyatakan harapannya untuk bertahan lebih lama di klub, meskipun menyinggung peran penting dari pelatih dan variabel lainnya. Bertahan melampaui tahun 2024 di Rossoneri, ya aku harap juga begitu. Ada dua pihak, pelatih dan banyak hal yang ikut berperan, tapi saya pasti akan memainkan peran saya, ucap Simon Kjær. Disinilah saya ingin mengakhiri karir saya. Itu adalah klub yang selalu saya impikan untuk menyelesaikannya. Jadi saya juga berharap bisa menyelesaikannya di sini, tapi tidak dalam waktu dekat. Keputusan mengenai perpanjangan kontrak Simon Kjær akan menjadi poin penting bagi Milan dalam beberapa bulan ke depan. Dengan pertimbangan atas cedera, usia dan kebutuhan akan pengalaman di tim, Rossoneri harus memutuskan apakah mempertahankan Simon Kjær akan menjadi langkah yang bijaksana dalam membangun skuad untuk masa depan. Malam tadi di San Siro menjadi panggung kejayaan bagi Chaka Traore yang tidak hanya menjadi starter untuk AC Milan dalam pertandingan melawan Cagliari, tapi juga berhasil mencatatkan gol penting di babak kedua.
Traore merupakan salah satu dari sejumlah pemain muda Primavera yang diberi kesempatan untuk memulai pertandingan dalam tim yang diracik dalam banyak rotasi. Bersama Giancarlo Simic, Alex Jimenez, Traore menjadi salah satu bagian dari formasi awal, sementara Kevin Zerouali dan Davide Bertesaghi masuk sebagai pengganti. Pada menit ke-50, Traore menyumbangkan gol yang mengubah momentum pertandingan menjadi 3-0. Jimenez pun berperan penting dalam proses gol ini dengan menarik bola dari sisi lapangan, diikuti dengan sentuhan Chukwueze sebelum Traore mengambil alih kendali dan melepaskan tembakan ke bawah gawang yang seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik oleh Radunovic. Usai laga, Traore berbicara kepada Sport Mediaset dan Milan News, berbagi perasaannya setelah menjadi starter pertama kali untuk Rossoneri dan menyumbangkan gol di hadapan penonton San Siro. Saya telah lama mengidamkan momen ini. Saya sangat gembira dengan kemenangan dan penampilan kami. Kepercayaan dari pelatih sangat penting bagi kami. Ini adalah emosi yang luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tegas Cheikhou Traore. AC Milan meraih kemenangan meyakinkan 4-1 melawan Cagliari pada lanjutan Coppa Italia, dan pelatih Stefano Pioli menegaskan keputusannya untuk melakukan rotasi berat-besaran pada susunan pemain memberikan istirahat kepada pilar-pilar utama timnya. Stefano Pioli menampilkan pemain seperti Antonio Mirante, Giancarlo Simic, Alex Jimenez, Luka Romero dan Cheikhou Traore dalam tim utama, memperlihatkan kepercayaannya pada poin-poin muda dan memberikan mereka kesempatan bermain dalam laga yang penting ini. Jurnalis PP Di Stefano dalam wawancara sebelum pertandingan dengan Sky mengungkapkan bahwa keputusan Pioli untuk merombak timnya adalah keputusan yang didukung oleh manajemen klub. Fokus Milan tetap pada finish 4 besar dan Liga Eropa. Namun hasil dari rotasi ini membawa hasil positif dengan gol-gol dari Luka Jovic, Cheikhou Traore, dan Rafael Leao. Kami memulai dengan sedikit lambat, beberapa pemain sedikit bersemangat, namun setelah gol tersebut kami mengendur. Saya senang dengan penampilan mereka. Para pemain muda telah berubah, sekarang lebih mudah untuk melatih pemain yang lebih berpengalaman. Sikap mereka memberi kita harapan, sektor pemuda telah melakukan tugasnya dengan baik. Mereka bisa tetap bersama kami, jadi mereka tidak lagi dianggap sekedar pilihan, tapi alternatif bila diperlukan. Kami menginginkan kemenangan ini dan kami menjalani pertandingan ini dengan cara yang benar, tegas Stefano Pioli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.